Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Shalom. Apa kabarnya kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh melangkah ke tempat ini. Kami boleh memuji, meninggikan Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini saat kami hadir di hadapan-Mu, kami mau Tuhan memberikan ucapan syukur kami, sorak-sorai kami buat Tuhan. Dan kami percaya saat kami menaikkan ucapan syukur kami, saat kami beribadah, saat kami menikmati hadirat-Mu, di situ kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami Bapa. Bertatalah Tuhan, berkuasalah Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Ya. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu teman-teman? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu teman-teman. Kita mau terima sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau lebih lagi terima sukacita dari surga. Nanti sama-sama lompat ya Bapak Ibu teman-teman pas waktu terima. Yuk sambil lompat ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lompat lagi yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sambil lambaikan tangannya yuk. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh colek kanan kirinya Bapak Ibu teman-teman, katakan terima ya sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita sukacita dan kekuatan. Amin Bapak Ibu teman-teman. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Kita mau terima kuasa dari Tuhan. Kita mau katakan kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama yuk, kita mau sama-sama berlari ya. Berlari sampai tujuan. Lompat ya. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sambil tunjuk dirinya masing-masing ya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sambil colek kanan kirinya bilang, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yuk siap ya, sama-sama lari. Berlari sampai tujuan. Lompat, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita mau lebih lagi ya teman-teman. Kita mau berlari sampai tujuan. Yuk. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
Di sini pasti mujizat Tuhan terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Yang memberikan kami kemenangan. Yang memberikan kami kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan melihat setiap hati kami. Tuhan melihat setiap kerinduan kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Bapak Ibu teman-teman silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyatakan pujian kami di hadapan-Mu. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Sungguh kami cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Biar mata kami hanya tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
muliakan, sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah, hormat hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak. Hosana, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib, oh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala ucapan syukur kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami agungkan, sebab Kau layak kami tinggikan. Engkau Raja kami, Raja atas segala raja. Kami bersyukur. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Sambil angkat tangan kita, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, sebab hanya Kau yang layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah. Kau yang layak, oh Tuhan, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, satu-satunya yang layak disembah hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang gak pernah tinggalkan setiap kami, yang terus mau membuka hati mata setiap kami, yang mau terus membentuk setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi berikan hati kami di hadapan-Mu untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan pakai. Kami mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kiranya Tuhan, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk itu Tuhan dapati ada atas setiap kami. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Urapi Kapongki yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Ya, puji Tuhan, tema yang luar biasa di bulan ini menutup tahun 2023. Saya percaya akhir tahun ini kita tidak hanya menutup tahun, tapi kita akan melihat mujizat besar terjadi di tengah-tengah kita, amin. Ya, kita mau sama-sama baca tema besar kita
di bulan Desember 1, 2, 3, tune up, tune in. Terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Minggu pertama Pak Tamto sudah bagikan tentang bagaimana Tuhan menyertai Yosua, mempersiapkan Yosua. Lalu di minggu kedua Bu Mari juga menceritakan kisah tentang Yosua. Bagaimana Tuhan pilih dia, Tuhan sudah persiapkan dia dari seorang hamba yang memperhatikan hidup Musa sampai Tuhan pilih Yosua untuk memimpin. Dan hari ini saya mau bagikan bagaimana Yosua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan janjikan. Tapi ada hal yang berbeda di tengah-tengah perjalanan Yosua. Nah, kita lihat dulu Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya baca buat kita semua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Sebelum terjadi perebutan kota Yeriko, Tuhan melakukan hal yang mirip seperti yang Musa lakukan. Musa membelah Laut Teberau dan itu menjadi kegentaran untuk bangsa-bangsa. Jadi ketika orang-orang tahu laut dibelah oleh Musa, itu membuat kegentaran dan itu didengar oleh banyak bangsa. Ketika Yosua mau merebut kota Yeriko, Tuhan lakukan di awal dengan cara Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Di ayat 7 dibilang demikian, pada hari ini aku mulai membesarkan matamu di seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Apa yang mau dilakukan oleh Yosua? Yosua akan membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, baru setelah itu mereka merebut kota Yeriko, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Nah, masalahnya gini, ini sungai Yordan sedang meluap-luap airnya. Bukan sungai yang tenang. Bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Menarik sekali ketika saya membaca kisah tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Di situ Yosua mendapat perintah-perintah. Ada barisan yang mendahului di depan. Ada orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian. Ada barisan penutup. Dikasih perintah-perintah. Nah, yang menarik adalah demikian. Sebelum mereka menyerang kota Yeriko, barisan imam Lewi mereka harus mendahului untuk menyeberang sungai Yordan. Ketika mereka menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai Yordan tiba-tiba dia seperti bentuk bendungan, mengering. Seperti bendungan, tadi waktu saya lihat di Google ya, bendungan itu saya mau gambarin bendungan ya. Terus saya lihat, oh bendungan ini sebuah batasan supaya air bisa ke batas gitu. Cukup tinggi, sangat tinggi. Dan waktu sungai Yordan mengering itu, air yang meluap itu dia tidak tiba-tiba kering seperti itu tidak. Tapi dia membentuk sebuah bendungan. Sehingga tengah-tengahnya bisa kering. Disitulah bangsa Israel lewat. Hal yang luar biasa. Apakah kisah itu tidak dilihat bangsa-bangsa? Dilihat dan didengar. Kita aja baru tahu ada mujizat orang bangkit dari jangan soal kebangkitan. Ada yang mengalami mujizat tangannya yang tadinya bengkok jadi lurus. Kita udah langsung beritanya viral gitu ya. Terus ada berita yang buta melihat itu langsung viral. Ini hal yang sama, yaitu ketika ada berita tentang sungai Yordan yang meluap-luap tiba-tiba kering menjadi sebuah bendungan, itu menjadi berita yang viral. Lalu apa yang terjadi waktu bangsa Israel menyeberang, Tuhan tuntun dan akhirnya Tuhan memberikan strategi perang buat Yosua. Seperti yang Bapak Ibu teman-teman kita udah tahu strateginya beda. Cuman keliling kota Yeriko. 6 hari mereka mengelilinginya. Udah jalan aja. Gak usah berisik. Tiup sangkakala aja. Ada barisan peniup sangkakala yang barisan ngikutin gak boleh ngomong selama 6 hari. Baru hari yang ke-7 mereka kelilingin. Ya,
kelilingin lagi sebanyak 7 kali. Baru di situ para imam Lawi meniup sangkakala begitu panjang. Disitulah orang Israel menyerbu kota Yeriko, memanjat dan memusnahkan orang-orang yang di dalamnya. Nah, pesan Tuhan di dalamnya, Tuhan bilang gini, semuanya dimusnahkan, semuanya dihancurkan. Tidak boleh ada yang tidak dihancurkan, tidak boleh ada yang tidak dimusnahkan. Pesan Tuhan semuanya dihancurkan, semuanya dimusnahkan, tidak boleh ada yang disisakan. Dan bangsa Israel lakukan seperti itu. Yosua bilang jangan ada yang disisakan, taat. Dan semua bangsa Israel melakukan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Menang, bangsa Israel pasti menang. Tuhan sudah janjikan. Ketika merebut kemenangan itu, ada orang yang tidak melakukan dengan benar. Ada orang yang melakukan kejahatan di dalamnya. Ada orang yang diam-diam melakukan hal yang tidak benar. Mungkin menurut dia tidak akan diketahui. Ketika Tuhan dengan begitu teliti memberikan arahan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Bertindak hati-hati, di pasal 1 dibilang bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Berhati-hati. Yosua lakukan itu dan dia peringatkan bangsa Israel. Tapi ternyata ada yang tidak melakukan dengan benar. Ada yang mulai main-main dalam dosa. Bapak Ibu, kita sama-sama buka di Yosua pasal 7. Di pasal 7 ayat yang pertama, kita mau baca sama-sama Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi ada yang bernama Akan, dia berubah setia, dia mulai menyimpan sebagian harta jaran yang menurut dia menarik. Ada emas, dia simpen. Mana yang menarik dia umpetin di bawah kemahnya, di tanah yang bawah dia umpetin. Apa yang terjadi waktu bangsa Israel ingin berperang kembali merebut kota Ai? Apa yang terjadi? Yosua sudah biasa memimpin peperangan. Dia tanya pasukannya itu, coba cek. Kira-kira kota Ai kita mau serang bagaimana? Coba kamu cek. Perlu kirim berapa orang untuk menyerbu? Ya 2.000-3.000 orang cukup. Mereka bangsa yang tidak begitu besar. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Padahal Tuhan janjikan Yosua dan bangsanya akan merebut kemenangan demi kemenangan. Tapi yang terjadi, yang ada kegagalan, kekalahan. Bangsa Israel lari, sebagian dibunuh. Mereka kalah. Kenapa? Karena ada orang yang berbuat dosa di dalam. Ada orang yang tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan udah berjanji, dia menyertai, dia menolong, bahkan memberi kemenangan. Tapi ada yang berubah setia hanya karena hatinya mulai menyimpang. Kok bisa? Ternyata harta bisa membuat hati orang menyimpang. Makanya beruntung Bapak Ibu kalau kita sudah menyerahkan uang kita, harta kita sama Tuhan. Dan gak dikendalikan. Sehingga kalau uang itu kemana kita gak stres. Uang kita hilang, kita nggak jadi orang yang kayak sampai mau mati gitu loh. Nanti Tuhan pasti sediakan. Akan dipengaruhi oleh keinginannya. Ketika dia dipengaruhi oleh keinginan itu, ini mempengaruhi, dampaknya berakibat atas bangsa Israel. Bangsa Israel kalah dalam peperangan melawan kota Ai yang begitu kecil. Yeriko yang besar, orang-orangnya kuat, bisa dikalahkan hanya dengan mengelilingi kota Yeriko, memuji Tuhan. Tapi kota Ai yang ada di sekitarnya kota yang kecil, tapi bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena apa? Ada orang yang melakukan dosa.
Bapak Ibu, kalau kita balik lagi ke tema bulan ini, tune up and tune in. Tune up ini artinya, kemarin sudah dijelaskan, tune up ini adalah bagaimana kita memeriksa kembali, menyetel ulang, men-setting kembali. Kalau ini dalam bentuk kendaraan, berarti kendaraan kita disetting kembali, dilakukan pemeliharaan rutin, dilakukan servis ulang, dicek kondisi-kondisinya, dicek bagaimana keadaannya, nggak tunggu rusak dulu baru dicek. Kemarin di doa malam saya baru bagikan tentang tune up. Seizin Tuhan, saya dapat informasi semalam. Kester, motor kakak tuh suka mati-mati, saya pakai mati. Oh ya, bangkit gak tuh motor ya? Mati-mati. Kakak nih kalau khotbah langsung jadi. Oh iya gak apa-apa. Iya, saya juga ngalamin minjem motor kakak mati. Oh gitu. Jadi udah beberapa, ya udah berarti harus di-tune up. Jadi saya pikir ini khotbah emang pedang bermata dua, ini bahaya ini ya. Sebelum saya bagikan saya harus servis motor saya dulu. Jadi semalam saya bagikan kalau kendaraan kita ini rusak nggak rusak harus dilakukan pemeliharaan rutin. Kita cek olinya, ada pemeliharaan rutin, penyaringnya dibersihkan, karburatornya dan sebagainya. Yang ngerti motor, mobil lah pasti paham. Saya kurang begitu paham. Saya taunya kalau dia udah rusak, saya ke dokter bengkel ya. Nah, jadi setelah doa malam, informasi dari beberapa orang. Oh ya, kok bisa hidup lagi? Saya nggak pernah tuh ngalamin mati. Udah ngerti Kak, kami usahain, makanya kami lama balik lagi. Oh ya, oke. Berarti besok saya harus tune up ini motor ya. Pagi ini motor tidak ada di depan. Nah, Bapak Ibu, waktu kendaraan dilakukan tune up, berarti kendaraan itu disetel ulang, diperbaiki lagi, dilakukan pemeliharaan rutin. Apa yang harus diganti, olinya diganti. Tadi dibilang selnya harus diganti, karetnya. Kalau enggak oli motor saya ngalir terus gitu. Oh iya lakukan gitu. Tenang aja, diganti mana yang perlu diganti. Nanti uangnya Tuhan yang menyediakan. Jangan takut Bapak Ibu. Nah saya pikir udah gak apa-apa, tolong ini dibantu. Bapak Ibu kesalahannya karena saya tidak melakukan tune up rutin. Itu kesalahannya. Waktu saya bagikan semalam, malamnya langsung ada informasi itu. Saya langsung pikir aduh betul ya, tune up itu harus dilakukan rutin. Gak boleh pas rusak baru dilakukan. Karena biayanya akan lebih besar, lebih bengkak. Nah Bapak Ibu, seandainya saya lakukan rutin 3 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, pasti kami yang pakai motor itu nyaman, tidak mengalami hambatan. Tapi karena saya tidak merasa penting melakukan tune up, akhirnya pas sudah mulai mogok, saya baru tahu, oh iya betul. Ini kendaraan. Kalau kita tidak melakukan perawatan rutin, pemeriksaan rutin, menyetel ulang lagi, memperbaiki kendaraan kita yang terjadi, ada ketidaknyamanan, ada kerusakan. Yang terjadi pada bangsa Israel, ada orang yang berbuat dosa. Apa hubungannya dengan tune up? Di bulan ini kita mau sama-sama melakukan pemeriksaan rutin dalam diri kita. Apakah ada didapati hal-hal yang gak benar dalam diri kita? Kalau kita tahu ada hal-hal yang gak benar dan ini menjadi celah, iblis bisa masuk. Yuk ditutup, yuk diberesin. Disetting lagi, ini harus dibenerin apa. Diteliti lagi, kalau yang menjadi masalahnya adalah egoisnya kita, maunya kita, gak mau diatur kita. Oh berarti saya harus ngobrol nih sama PCS nih, gimana caranya supaya saya gak egois. Kalau yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah malasnya kita, malas bangun pagi, malas beres-beres. Bergeraknya tuh susah, orang minta tolong. Oke, tapi gak bergerak. Saya belajar banget loh dari Tante Mari, dari Bu Mari dan Pak Tamto. Kalau mereka pesan, Esther tolong begini. Oh ya Om, ya Tante, langsung jalan. Kerjaan apapun yang saya lagi kerjakan saya tinggalkan. Makanya kadang kalau Tante Mari bilang, Esther ini begini-gini. Dilihat saya lagi makan pasti langsung pesan. Ntar nanti dulu, habisin dulu makanan.
Kenapa? Karena sudah terbiasa dilatih untuk kalau ada pesan langsung sigap. Nah Bapak Ibu, kalau kita udah tahu, waktu kita cek hidup kita ada yang gak benar, kita teliti, kita selidiki ini ada yang jadi hambatan. Tapi kita gak buru-buru bertobat, hati-hati. Nanti bahayanya gak cuma buat kita, tapi buat keluarga kita. Bahkan bisa berdampak lebih besar lagi. Kalau kita tahu motor kita udah mulai mogok, saya dapat info tadi malam, ya loh aku juga loh Kak Esther ngalamin motor kakak berhenti tengah jalan. Oh iya, ya Esther saya juga ngalamin. Iya ya pada ngalamin. Terus saya, ya udahlah nggak apa-apa, resiko. Kalau mau pakai motor saya nikmatin perjalanan indah. Ya nggak bisa gitu dong. Pas saya nanti yang pakai berhenti tengah jalan, saya mau ngejar tayang misalnya kan, saya harus ke sana ke situ gitu kan. Ojekan panggilan kuat nih, Esther harus ke sana. Ngurus data ke sana, harus ke Dapodik, harus ke sana, mati di tengah jalan. Padahal dikejar waktu dalam waktu 30 menit misalnya. Berarti kan saya tidak bergerak dengan cepat ketika saya mengetahui ada hal yang bermasalah dalam motor saya. Ketika saya tahu, oke, ini kesalahan saya karena saya tidak melakukan tune up rutin. Oke, saya bertobat, langsung pagi ini diperbaiki. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama koreksi. Hal apa yang kita harus lakukan pemeriksaan rutin dalam hidup kita. Kalau kita tahu nih keluarga kita udah mulai nih ada masalah, pekerjaan kita ada masalah, kehidupan kita ada masalah, kita mulai cek. Jangan kita malah enjoy. Udahlah, udah biasa kalau kayak dulu zaman saya kecil ya, sakit tuh gak dirasa-rasa. Pernah Bapak Ibu ngalamin supaya hemat gak pengeluaran uang gitu ya. Kalau dirasa-rasa masuk rumah sakit sayang uang gitu. Udah gak dirasa-rasa, ma pusing mama. Oh iya pusingnya minum Panadol aja. Ma ini iya. Ya udah gak dirasa-rasa, aduh ini gini sakit kaki. Gak dirasa-rasa supaya gak dibawa ke rumah sakit. Bukan hanya hemat, saya juga takut sama jarum suntik. Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita tahu sudah ada masalah, jangan ditunda-tunda, segera lakukan resetting, segera lakukan tune up. Bagaimana kita bisa tune in, bagaimana kita bisa lanjutkan perjalanan kita, bagaimana kita bisa connect sama Tuhan dengan benar kalau di dalamnya ada yang rusak. Seperti radio, kalau radionya gak tepat, tune in ya, kenapa kok bisa gak tepat? Pasti ada sesuatu. Gimana kita bisa dengar pesan Tuhan dengan jelas? Melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang cerita sama kita. Kita bagaimana bisa tahu dengan jelas pesan Tuhan, sedangkan diri kita belum ngalamin tune up. Belum diperbaiki, belum diservis. Ketika kita tidak segera melakukan servis, tidak melakukan tune up, yang terjadi adalah kerusakannya semakin parah. Yosua waktu tahu akan berbuat dosa, apa yang Yosua lakukan? Tuhan sebelumnya Yosua nggak tahu, dia bilang Tuhan kok gini, Tuhan bilang bangsa Israel akan menang, kok ini malah kalah, bangsa Ai begitu kecil. Tuhan jangan kita nanti jadi malu. Tuhan bilang ada yang bikin dosa. Ada yang mulai tidak setia. Lebih milih emas, harta daripada Tuhan. Terus Yosua melakukan besok pagi kepada suku yang Tuhan pilih. Semua bangsa Israel berkumpul. Suku yang Tuhan tunjuk. Dia harus tampil di depan. Dari suku-suku itu ada keluarga-keluarga. Keluarga tersebut maju ke depan. Dari keluarga tersebut orang-orangnya juga maju ke depan. Didapatilah akan yang berbuat dosa. Yosua tanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Lalu akan ngaku dan dia kasih tahu di mana dia simpan. Apa yang terjadi? Karena akan dia berlama-lama. Saya mau kita sama-sama baca ayatnya. Bapak Ibu, kita buka di Yosua pasal yang ke-7. Kita lihat pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 25. Ini ngeri sekali. Ya.
Yosua pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan kau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bapak Ibu, karena akan melakukan dosa, dia tidak melakukan tune up. Dia tetap bertahan dengan dosa dia sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan ini kepada Yosua. Apa yang terjadi? Bukan hanya Akan yang dihukum. Anak-anaknya juga kena. Keluarganya juga kena ikut mati. Yang saya suka dari Yosua adalah ketika Yosua tahu ini ada kesalahan nih. Bangsa kita kalah melawan kota Ai, ini ada sesuatu nih. Ini ada something nih. Ini pasti ada sesuatu. Yosua lakukan apa? Dia lakukan tune up. Dia lakukan pemeriksaan. Dia setel ulang. Dia perbaiki ulang. Dia mulai cek mana bagian-bagian yang rusak. Mana bagian-bagian yang membuat bangsa Israel sampai Tuhan berbuat seperti ini kepada bangsa Israel. Akhirnya ketika dicari tahu, dia berdoa sama Tuhan. Diketahuilah karena Akan gak mau bertobat, apa yang terjadi? Keluarganya ikut mati. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar betapa Yosua melakukan firman Tuhan, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia juga sampaikan pesan ini kepada orang Israel, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, bertindaklah hati-hati supaya kamu beruntung. Firman Tuhan demikian mengatakan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Akan. Ketika dilakukan tune up, akhirnya Akan harus dilempari batu dan dibakar. Keluarganya mati. Setelah peristiwa ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah bangsa Israel kalah? Tidak. Tuhan kasih hikmat kepada Yosua untuk memimpin strategi perang. Yosua membuat strategi yang sangat unik. Dia buat strategi, sebagian sudah bersembunyi di dekat kota Ai. Lalu sebagian mau menyerang kota Ai. Jadi waktu bangsa Israel menyerang kota Ai, mereka pura-pura mereka kabur kayak udah kalah. Sehingga kota Ai merasa bangga bangsanya, mereka langsung ayo kejar semua orang di kota Ai. Kejar bangsa Israel itu udah kalah lagi, dia udah malu. Kejar. Dikejar sampai ujung, ketika mereka semua sudah keluar dari kotanya, bangsa Ai sudah keluar dari kotanya, apa yang dilakukan? Orang Israel yang ngumpet, yang bersembunyi di sekitaran kota Ai, mereka bangkit lalu membakar kota tersebut. Lalu ketika tentara kota Ai melihat kotanya sudah terbakar, dia lihat badan gitu ya, waduh kota saya udah kebakar. Balik dong ke sana, mau menyelamatkan kotanya. Waktu dia balik, bangsa Israel berbalik lagi menyerang mereka dan membunuh mereka. Kemenangan besar terjadi. Kenapa? Karena waktu Yosua melihat ada hal yang gak tepat nih bangsanya. Kok Tuhan janji kemenangan, kenapa kegagalan? Ada sesuatu yang salah. Yosua melakukan perbaikan, men-tune up kembali, servis ulang. Dicek yang bagian mana sih yang rusak, yang bagian mana sih yang mogok, yang bagian mana yang bikin masalah. Ketika didapati bukan didiemin, dibenerin dengan cara si Akan dikumpulkan dengan keluarganya. Akhirnya setelah Yosua lakukan itu kemenangan terjadi. Bapak Ibu pilihannya dua. Ketika kita tahu sesuatu terjadi dalam kehidupan kerohanian kita sadari ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, pekerjaan kita, studi kita, hati-hati. Pilihannya dua, kita mau tune up atau kita biarin
sakit tersebut akhirnya nanti dia merusak bagian-bagian yang lain. Kita diemin dan dia merusak, menggerogoti bagian-bagian yang lain. Atau yang satu yang paling penting kita lakukan tune up. Terkadang kita memilih udahlah orang cuma sedikit. Ragi yang kecil yang sedikit bisa mengkamiri. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang kasih susu. Susu ini menyehatkan tapi di dalamnya ditetesin 1 tetes racun. Apakah Bapak Ibu mau minum? Cuman 1 tetes supaya membuat suatu hal yang berbeda. Apakah Bapak Ibu mau minum? Pasti enggak. Susu tersebut jadi beracun. Kerusakan kecil yang terjadi pada kendaraan kita. Kalau enggak dibenerin buru-buru, kerusakannya makin besar, betul. Dan biaya perbaikannya semakin besar. Pilihannya lagi udah makin rusak, makin bertambah rusaknya. Mau didiemin atau diperbaiki. Kalau didiemin yang terjadi makin tambah rusak. Lama-lama itu akan dibuang, bahkan orang bilang jadi bangke kendaraannya. Atau dibenerin walaupun sudah mulai biayanya mulai gede, gak apa-apa dibenerin. Daripada di tengah jalan saya kecelakaan. Pilihannya 2. Yuk hari ini saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman mulai kita koreksi, mulai kita lakukan evaluasi. Kita tune up lagi diri kita. Kalau perlu bantuan bisa ketemu PCS. Sharing Bu, saya belakangan seperti ini. Keluarga saya seperti ini. Sharing kalau perlu ngobrol sama gembala boleh. Pak Tamto, Bu Mari tuh di sini lebih banyak waktunya daripada rumah di THB. Makanya Elva ada di sini. Kalau bilang nggak ada waktu untuk ketemu mereka salah, tinggal ketuk-ketuk nyampe. Dan yang keunikan lagi dari Om Tamto dan Tante Mari ini, kalau saya untuk ngebahas sesuatu nggak perlu tinggal duduk manis. Saya mau bicara penting Om, Tante, boleh kita duduk? Nggak perlu. Itu nggak ada waktu kayak begitu. Model kami lagi ngerjain sesuatu. Gini loh Tante, kita harus perbaiki. Ini ada begini. Padahal kita lagi ngerjain sesuatu. Kemarin waktu kami lagi ada ulang tahun Elvareta, baru selesai beres-beres. Saya lihat, wah lagi kosong nih. Langsung, gini loh Tante, keadaannya tuh begini. Kita harus melakukan begini. Ayo Papa, ayo Pak duduk dulu ya gitu ya kan Tante gitu kan. Bu Mari ke Pak Tamto, sini duduk dulu dengerin. Langsung kita bahas. Ketika kita tahu ada hal yang rusak, ada masalah, kita nggak nunggu. Ayo kita duduk manis dulu, kita lakukan pertemuan khusus. Kapan? Yang ada nunggu waktu itu kita ketinggalan momennya. Yang kami lakukan saat itu ada waktu langsung. Nggak nunggu, yaudah besok kita ngobrolin di gereja. Karena ini bukan jamnya kita pelayanan. Salah Bapak Ibu. Saat itu kita lihat ada peluang langsung kita bahas. Baru hal detailnya kita pikirkan dalam doa dan kita bicarakan lebih lanjut. Bapak Ibu ketika kita tahu ada hal yang tidak tepat, yuk sharing sama PCS kita. Aduh PCS kita malah jawabannya gak seperti maunya kita nih, gimana? Sharingnya jangan sama salah orang. Coba sharing lagi ke gembala, sama jawabannya. Gak seperti yang kita harapkan. Berarti memang kita harus di-tune up. Jangan malah ngumpul sama orang-orang sakit hati. Tahu? Orang sakit hati akan cocok ngobrol dengan orang sakit hati. Orang yang tidak sakit hati ngobrol sama orang sakit hati nggak cocok. Ini orang apa sih ngomongnya marah terus. Ini orang kenapa sih kecewa melulu. Nggak ada mengucap syukur, nggak cocok. Tapi orang sakit hati cerita, kamu tahu nggak? Itu Esther itu kalau sama saya kayak gini. Iya saya juga tuh 2 tahun yang lalu saya digituin sama Esther. 2 tahun yang lalu udah lama iya. Memang Esther gak pernah bikin gitu. Tapi saya pernah waktu itu diinget-inget lagi. Iya saya pernah tuh waktu itu begini-begini. Bapak Ibu, orang yang hatinya belum beres. Ketemu yang gak beres, makin cocok. Akan disama-samain, oh iya saya juga ngalamin. Oh iya waktu itu kita sama, kita ada di situ. Yuk Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan begitu singkat, sederhana. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ambil sikap untuk segera tune up? Karena kalau gak segera tune up Bapak Ibu, kita gak akan pernah bisa tune in sama Tuhan. Kita gak akan bisa connect sama Tuhan. Tuhan ngomong A, tadi kan ya, sharing sama PCS. PCS saya begini. Kamu baiknya begini deh.
Ini emang nih PCS kayaknya nih PCS ada obrolan sama Pak Tamto nih cocok nih. Saya gak mau denger nih. Pasti udah ada diskusi. Terus mulai cerita sama yang lain lagi. Ke PCS yang lain. Kok ini sama? Wah ini cepat juga nih. Pasti udah ada obrolan. Ketika kita gak di-tune up buru-buru. Maka kita gak bisa tune in sama suara Tuhan. Kita ngobrol sama PCS kita akan berpikir PCS kita udah ceritain cerita kita. Padahal mereka menjaga rahasia dengan sangat baik. Bapak Ibu, tune up ini sangat penting. Lalu yang berikut yang terakhir yang saya mau sampaikan. Hati-hati. Kalau ada sebuah kerusakan, masalah dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita tahu, kita dengan sengaja membiarkan. Firman Tuhan mengatakan, dia tidak bodoh. Allah tidak membiarkan dirinya dibohongi. Hati-hati. Bapak Ibu mungkin ngeri kata-kata saya. Tapi lebih ngeri kalau firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Kita tahu ini dosa yang kita tahu gak boleh lakukan lagi. Gak boleh harus stop buru-buru bantu, minta bantuan PCS, minta bantuan gembala untuk tim pengembalaan. Teman-teman komunitas kabar baik untuk menguatkan. Tapi kita biarin, ini adalah hidup saya sendiri. Hati-hati. Yang terjadi sama Akan, gak cuman Akan, keluarganya. Karena dia gak mau tune up, yang terjadi dia dan keluarganya dimusnahkan. Tidak ada keturunan. Kita cuman berpikir saya doang kok. Ada akibatnya. Hari ini firman Tuhan disampaikan. Yuk Bapak Ibu teman-teman dan saya segera tune up. Resetting lagi, servis ulang. Perbaiki, cek ulang, jangan kita nakal. Apa perlu ada guru-guru di sini nyentilin kita? Oh gak, guru sekarang gak kayak gitu ya, gak mainan sentil. Guru sekarang mainannya doa. Ada murid yang gak bisa dikasih tahu, didoain Bu. Jadi perlu tahu ya, kalau anaknya pinter didoain, anaknya bikin ulah didoain, sama rata. Bedanya kalau yang bikin ulah doa kita lebih panjang. Karena poinnya banyak. Anaknya yang gak bikin ulah, yang baik-baik kita doain supaya mereka bisa mempraktekkan firman Tuhan, makin pinter. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita belajar. Jangan sampai karena kita maunya kita berdampak kepada anak keluarga kita. Tune up kembali. Kalau waktu itu akan denger-dengeran, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, bangsa Israel gak perlu kalah, gak perlu ada yang mati. Tapi karena akan, akhirnya bangsa Israel sebagian ada yang kalah mati. Lalu karena akan keluarganya mati. Yuk Bapak Ibu teman-teman, firman Tuhan ini buat saya juga buat kita semua. Mulai hari ini saya rindu kita mulai mengecek kembali, memperhatikan kembali apa yang harus di-tune up. Jangan cuma diperiksa, tapi juga dilaporkan. Kalau saya cek motor saya mogok, terus saya pikir ini masalahnya kayaknya di oli, masalahnya kayaknya di mesin. Ya udah saya kasih tahu yang mau pakai silakan, tapi siap-siap mogok ya. Enggak gitu Bapak Ibu teman-teman. Kalau saya tahu masalah motor saya itu, segera saya perbaiki. Segera saya tune up. Ada biaya pasti. Gak mungkin gak ada biaya. Waktu kita tune up diri kita ada biaya, ada. Biayanya apa? Mungkin orang yang mendengar kesaksian cerita pengalaman kita. Mereka kaget. Ada biaya apa? Mungkin kita harus puasa. Mungkin kita harus terus minta didoakan setiap ada dosa-dosa yang kita ingin lakukan. Terus kita ingin lagi lakukan, kita minta doakan supaya keinginan itu bisa kita kalahkan. Ada harga. Harganya apa? Tadi akan. Harganya apa? Kalau dia gak segera tune up, keluarganya kena. Seandainya akan saat itu mengakui di hadapan Yosua, mungkin akan doang yang kena akibatnya. Anaknya gak kena. Daripada saya kena akibatnya, udah biarin dilanjutin. Hey, ingat Tuhan tidak bisa dibodohi. Manusia, saya, Bapak Ibu mungkin kita saling tidak tahu isi hati orang betul. Tapi Tuhan tidak bisa dibodohi. Dia tahu. Hari ini saya mau ajak setiap kita. Yuk kita tune up sama Tuhan. Yuk izinkan. Saya yakin hari ini Bapak Ibu ketika firman Tuhan disampaikan. Kita mulai evaluasi diri dan mulai dalam hati kita berpikir.
Oh ya, poin yang ini nih. Poin yang ini nih, aku harus perbaiki. Poin yang ini nih, aku harus perbaiki. Aku harus servis ulang. Nah, poin-poin yang tadi Bapak Ibu ada muncul dalam pikiran masing-masing, kita mau bawa dalam tangan Tuhan. Amin. Saya ajak kita berdiri. Hal-hal yang tadi Bapak Ibu sudah diingatkan Tuhan, yang harus di tune up kembali, perlu disetting ulang, perlu diperbaiki, perlu diservis. Kalau Tuhan ingatkan tadi dalam hati kita, yuk kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, biar pujian ini juga boleh mengingatkan kita. Tuhan, uji hati saya. Tuhan, kalau Tuhan dapatnya ada yang gak bener, Tuhan tolong Tuhan. Saya gak mau lama-lama. Saya gak mau gara-gara ini berdampak sama keluarga saya. Tolong berikan saya keberanian, kesanggupan, kerendahan hati untuk mau diperbaiki. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Mari Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian ini, cobalah kita mau sama-sama ingat lagi hal-hal apa yang Tuhan ingatkan dalam pikiran kita, yang harus kita perbaiki. hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat padamu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, Kami muliakan Kau Tuhan. Biar kerajaan-Mu yang memimpin kami. Kau layak Mari nyatakan, disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kalau Tuhan ingatkan ada hal-hal yang harus di-tune up kembali, yang harus di-resetting, yang harus diperbaiki, mungkin hati kita, mungkin keputusan kita, mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Pagi ini kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, Bapak Ibu bolehkah engkau kita dengan rendah hati menaruh tangan kanan kita di dada kita, masing-masing ngomong secara pribadi sama Tuhan. Hal-hal apa itu bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau tune up itu, saya mau perbaiki Tuhan, saya mau akui di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan, taruh tangan di dada, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau akui itu di hadapan Tuhan. Aku masih kalah dalam hal ini, aku masih melakukan dosa ini, aku masih gak benar dalam hatiku, aku mengambil keputusan yang tidak tepat, aku mulai menyimpang. Hal-hal itu sampaikan di hadapan Tuhan. Yes, sampaikan. Hanya kita dengan Tuhan. Sampaikan di hadapan Tuhan, hanya kita sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Akui, jangan tunggu lama. Jangan tunggu sampai merusak keluarga kita, merusak komunitas kita. Karena ketika hati kita gak benar, respon kita yang muncul akan keluar dan dilihat orang lain. Siapa yang bersama kita akan merasakan. Mungkin itu keluarga kita, mungkin komunitas kita. Jangan sampai komunitas kita ikut terkamiri karena kita gak mau tune up, gak mau diperbaiki, gak mau resetting kembali, gak mau diservis ulang. Jangan sampai komunitas kita ikut-ikutan di dalamnya karena terkamiri dengan apa yang keluar dari respon hidup kita. Jangan sampai keluarga kita menjadi korban di dalam. Janji Tuhan mulai saat ini akan membesarkan namanya dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita tune up sama Tuhan? Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami tahu ini gak mudah, tapi ini sesuatu yang serius, ini penting. Ini sangat penting, jangan sampai tunggu seperti kendaraan mati atau mogok. Kami gak mau hal yang lebih parah terjadi dalam keluarga kami. Tuhan udah janjiin sesuatu yang indah dalam hidup kami. Tuhan udah janjiin kemenangan, keberhasilan, berkat-berkat, mujizat menutup tahun 2023. Tapi itu bisa terlepas karena keputusan kami yang salah. Kami gak mau menunda-nunda untuk melakukan check up ulang. Kami gak mau menunda-nunda untuk melakukan evaluasi. Kami gak mau menunda-nunda untuk melakukan perbaikan, melakukan servis ulang. Kami mau lakukan hari ini juga. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah jujur di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk melakukan tune up. Dan setiap kejujuran kami di hadapan Tuhan akan kami lanjutkan dengan tindakan. Kami akan sharing kepada PCS kami. Kami akan sharing dengan gembala kami, pemimpin kami. Sehingga mereka juga bisa menolong kami dalam perubahan kami. Terima kasih Tuhan, terus berbicara di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi. Kuasa Tuhan menaungi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, terima kasih Kak Esther untuk pemberitaan firman-Nya. Dan kita akan mendengar pengumuman. Shalom Kemers, Happy Sunday. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kita selama sepekan ke depan. Setiap hari seperti biasa kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di rumah kita masing-masing. Dan pada malam harinya setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ada menara doa yang juga dilakukan di rumah kita masing-masing. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan secara korporat di Ruko Blok G nomor 7A jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Di hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara online melalui tayangan YouTube di channel YouTube GBI Kabar Baik. Namun untuk ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite diliburkan
dan akan dimulai kembali di tahun 2024 tanggal 6 Januari setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan Sabtu ini seperti yang kita ketahui, akhirnya hari yang kita tunggu datang juga, yaitu Christmas Celebration Natal gabungan bersama orang tua wali murid TK SD Kabar Baik bersama jemaat GBI Kabar Baik. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita persiapkan diri kita untuk menghadiri ibadah Natal gabungan tanggal 23 Desember jam 5 sore di Function Hall Grand Mall Bekasi lantai 3. Jangan lupa persiapkan diri kita yang terbaik untuk memberikan yang terbaik buat Sang Raja yang sudah lahir ke dunia. Di hari Minggu kembali kita ada ibadah seperti biasa, yaitu ibadah raya yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah Family Community yang dilakukan jam 9 pagi secara onsite di Ruko Blok G7A. Dan ibadah raya kedua, ibadah Youth Community yang dilakukan jam setengah 11 siang di Ruko Blok G nomor 7A. Dan juga ibadah raya ketiga, ibadah khusus remaja, ibadah Junior Community yang dilakukan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berhalangan hadir atau mungkin sedang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online setiap hari Minggu jam 1 siang melalui tayangan YouTube di channel YouTube GBI Kabar Baik. Setelah ibadah ini, kita juga akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik untuk persembahan umum, persepuluhan, ucapan syukur. Bagi kita yang rindu untuk memberkati pembangunan rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening G2020, ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mau menutup doa, kita kedatangan teman baru, keluarga baru. Boleh untuk salah satu keluarga yang baru pertama kali hadir. Shalom. Boleh kenalan namanya siapa, Pak? Iya, namanya siapa? Oh, halo, selamat datang Kak Igor. Minggu depan datang lagi. Iya, nanti Kak Igor bisa didatangi sama pengurus FC untuk diminta datanya ya. Ketemu dengan Ibu Hani yang cantik di situ sebelah sana. Terima kasih Kak Igor. Selamat hari Minggu. Minggu depan datang lagi untuk ibadah FC. Dan kita akan mulai, mohon maaf, kita akan selesai ibadah, kita akan tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang bisa kami dapatkan pagi siang hari ini. Dan biar firman Tuhan terus menguatkan setiap kami bahwa ada hal-hal yang harus kami perbaiki dalam diri kami. Dan kami gak mau denial Tuhan. Kami mau berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga itu bisa memperbaiki diri kami. Dan kiranya Tuhan memberkati Kak Esther yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar segala kebaikan, hikmat marifat Tuhan terus menyertai Kak Esther di masa-masa mudanya Kak Esther. Kak Esther terus bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan dan bisa memberkati banyak orang-orang di sekitar Kak Esther. Terima kasih Tuhan, kami juga sepakat berdoa untuk gembala kami di tempat ini, untuk Pak Tamto dan juga Bu Mari. Kami percaya Tuhan menyertai Pak Tamto dengan Bu Mari dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala padatnya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Tamto dan juga Bu Mari. Kami percaya Tuhan menyertai dengan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Sukacita Allah juga melimpah atas seluruh keluarga besar dari Pak Tamto dan Bu Mari.
hari. Keempat putra putri, cucu dan juga mantunya ada dalam proteksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa untuk setiap kami para Kemers di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, suami istri kami Tuhan. Bahkan apapun yang sedang kami kerjakan, kami percaya Tuhan buat berhasil. Apa yang sedang kami usahakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami juga percaya Tuhan buat berhasil. Berkat-berkat terus melimpah atas setiap kami. Dan biar kami menjadi Kemers yang semakin setia untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyatukan hati kami juga untuk G2020 Tuhan. Kami percaya untuk visi Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan, untuk pengadaan gedung sekolah yang mandiri Tuhan, dan juga untuk gedung gereja. Kami percaya Tuhan sudah menyediakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2024 kami akan melihatnya, dan di tahun 2025 kami akan memasukinya Bapa. Kami percaya tempat yang terbaik Tuhan sudah sediakan, tempat permanen, tempat yang menjadi perjanjian Tuhan untuk kami. Kami percaya Tuhan sudah sediakan dan kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya segala kemurahan, kebaikan Tuhan terus mengalir atas bangsa kami Indonesia. Bahkan di masa kampanye ini, biar kami memanfaatkan waktu ini untuk melihat siapa pemimpin yang terbaik yang akan memimpin bangsa kami Indonesia. Biar kami menjadi warga negara yang bijak menggunakan hak kami untuk memilih calon pemimpin bangsa kami ya Bapa. Bahkan segala kerusuhan, segala sesuatu hal yang di luar kontrol kami, atau hal-hal yang berusaha memecah belahkan bangsa Indonesia, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan menyertai proses pemilu yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan sebentar kami pulang. Sebelum pulang kami juga mau memberi persembahan. Kami percaya penyertaan Allah sempurna atas setiap kami yang menabur dengan penuh sukacita. Setiap kami yang menabur, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Dan kami mau pulang Tuhan, kami percaya penyertaan Allah sempurna atas kami. Kami kembali kepada rumah kami, keluarga kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga menjadi tangan yang saluran berkat. Saudaraku, baik yang berada on-site saat ini maupun dimanapun kita berada pada saat berita berkat ini diterima. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Berkat Natal terus hadir dalam hidupmu, dalam hidupku. Semuanya itu dimateraikan oleh darah Yesus itu terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, God bless you.